Cerita diawali di mana pukulan antara tendangan bersatu padu. Di sini pukulan ditambah pukulan sama dengan pukulan tambah pukulan. Itu adalah perkalian penjumlahan di dalam pukulan. Rupanya ini adalah sang MC kita yang sedang berlatih bola. Rasanya sakit sekali, Bray. Pukulanmu itu sangat tajam, kata temannya yang sparring dengan sang MC. Suhong, Farja firstmu itu meningkat lagi. Jangan bilang kau sudah mencapai tingkat minute subtitle, kata temannya ini. Ini adalah sang MC kita yang bernama Suhong. Oke, aku baru menembus 2 hari yang lalu di sini. Menurut subtitle adalah salah satu tingkat penguasa bela diri di dunia ini. Setiap teknik bela diri dibagi menjadi tingkat: beginner, master, mini subtitle, grandmaster, dan perfection. Di sini gua sudah nyampe mini subtitle, kata sang MC di sini. Luar biasa. Dalam Farja First saja tidak ada satupun di kelas yang bisa menandingi dirimu. Sudah cukup istirahatmu. Ayo kita lanjutkan, kata MC di sini. Oke, kalau begitu dasar kurang ajar. Latihan aku tidak menemani latihanmu lagi. Aku pulang dah. Gua mau makan dan istirahat, kata laki-laki itu. Wow, dia sungguh marah. Selamat tinggal Guluri. Rapikan bajumu sebelum pergi. Di sini, Suhong, akhirnya aku akan menemukanmu. Bukannya kau berencana ikut ujian bela diri? Oke, kau masih belum membayar biaya pendaftaran 30.000 yuan. Batas akhir Senin depan. Sambut pelatih di sini. Pelatih, tidak bisakah Anda memberiku beberapa hari lagi? Aku lagi bokek nih. Aku tahu kondisi keluargamu sangat sulit, tapi aku tidak bisa membuat apa-apa. Aturan haruslah aturan, dan memang begitu dari sononya, kata sang pelatih. Oke guys, yang lu merasa risih dengan kata-katanya, silahkan skip saja video gua. Admin di sini menggunakan katanya sebagai pemisah antara aktor 1 dan aktor 2. Semoga kalian mengerti dan memahami cerita dari sang admin. Oke, kita lanjutkan. Di ruang latihan itu sepertinya sang MC tidak mau menyerah. Dia latihan sendiri seorang batang kara. Oke, biaya pendaftarannya 30.000 yuan ya. Sialan anjir, aku bener-bener bokeh nih. Dia pun melampiaskan setiap pukulan di sini dengan kemiskinannya. Saat aku berusia 3 tahun, orang tuaku tewas dalam bencana Hercules Base, dan aku pun menangis bombay di sana, kehilangan seluruh keluargaku. Itulah kisah sedihku. Dan sejak itu aku tinggal bersama paman dan bibiku seorang diri. Merekalah yang menjagaku dari kecil hingga dewasa. Setelah mereka mengetahui bakat bela diriku, mereka mengarahkan segala upaya untuk mendukung latihanku. Bagaimanapun di era yang dipenuhi Hercules Base ini, praktisi bela diri adalah profesi pendapatan yang sangat tinggi, di mana farming dan lain-lain sangat dihargai mendapatkan uang. Aku berlatih bela diri agar kami bisa hidup lebih nyaman dan lebih baik di masa depan. Namun sekarang justru aku membuat keadaan kami semakin sulit. Di sini sang MC mengingat kisah-kisah pilunya di dalam hatinya. Berpindah tempat di kontrakan sang MC yang hampir roboh. Bukannya sewa rumah sudah hampir jatuh tempo, Pak D. Seberapa banyak kita kekurangan uang, kata Bibi Wang di sini. Dengarkan, sewa masih bisa ditunda, jadi mari kita bayar biaya pendaftaran Little Huang dulu. Tapamang Wang, Little Huang punya bakat hebat. Dia pasti akan mencapai sesuatu. Kita tidak boleh menghambat bakat anak itu, kata Pawang Wang di sini. Maksudnya kata Paman Wang, anjir. Rupanya sang MC mendengarkan percakapan itu hanya menangis sedih saja. Kalau begitu, aku berhenti minum obat saja. Lagi pula penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Itu akan menghemat banyak uang kita,
kata Paman Wang kepada istrinya itu. Oh, tidak boleh, aku akan ambil pekerjaan tambahan. Kau tinggal di rumah dan pulihkan dirimu. Jangan pikirkan hal-hal lain, kata Paman Wang. Karena sang MC tinggal dengan pamannya Wang ini atau pamannya, dia sangat sedih tidak bisa membantu perekonomian keluarga. Dengan sebatang sendiri, sebatang kara, sang MC menambahkan hidupnya dan hanya bisa menyerahkan semuanya pada Gusti Allah. Wow, Paman Bibi, aku pulang, katanya, yang rupanya sini sang MC pengen bersikap seperti biasanya saja. Anak nakal, kenapa kau berlatih sampai selarut ini? Ini setiap hari kau pasti kelelahan, kata bibinya. Bibi, biar aku saja di sini. Kau pikir Bibi tidak bisa mengurus pekerjaan kecil seperti ini? Cepat kembali ke kamarmu dan bobo. Kalau kau tidak besok, kamu tidak akan punya tenaga untuk latihan, kata Bibi Wang di sini. Dengarkan bibimu ya, sana pergi istirahat. Paman Wang pun menimbalinya di sini. Di malam hari yang cerah itu, Paman Bibi, kalian sudah berkorban terlalu banyak untukku. Mulai sekarang aku akan menyelesaikan masalahku sendiri. Sembari bobo-boboan, MC pun mikir kehidupannya di masa depan. Bagi seorang kultivator bela diri untuk mendapatkan puluhan ribu dalam beberapa hari saja, itulah sangat mudah. Hanya ada satu tempat yang bisa aku datangi untuk saat ini. Berpindah tempat di keesokan harinya di gedung pertempuran. Para penonton semua yang terhormat, hadirin dan hadirat yang dimanapun ada berada, selamat datang di Material Apresiasi Ares Defense Challenge, di mana hidup atau mati tidaklah penting, yang penting hanya menang atau kalah, kata pembawa acara di sini. Arena bertarung bawah tanah atau Black Kill di sini dikenal oleh orang-orang. Pembela hari ini tidak lain adalah Tuan Minotaurus ini yang terkenal di dunia persilatan, kata sang pembawa acara. Menang 4 pertandingan berturut-turut dan kalah membawa pulang hadiah sebesar 60.000 yuan. Kalah sekali dan kalian tidak dapat apa-apa. Semua orang buka mata lebar-lebar. Dan ini adalah penantang baru kita yang berjudul Bapak-Bapak Minotaurus. Rupanya di sini sang MC bernyamar atau memakai topeng Minotaurus. Siapa orang itu? Belum pernah aku melihatnya, katanya. Dia lemah, pasti kalah. Pemula langsung menantang defense match. Dia benar-benar mencari mati, kata orang-orang di sana yang gosipin kayak bapak-bapak komplek yang kurang kerjaan. Anak, tunjukkan semangatmu ya. Panaskan suasana di sini. Oh, tenang saja, nak tante. Bagaimana caranya memanaskannya? Tapi gua kurang paham. Provokasi mereka. Lempar ejekan pemula lalu merepotkannya. Oh, siap. Akan gua turuti, katanya sang MC di sini. Warung. Di bawah tingkat praktisi bela diri, aku tidak terkalahkan. Datanglah kalian, orang-orang lemah, katanya di sini sambil berteriak seperti monster. Dan pembawa acara hanya tercengoh dengan perkataan sang MC. Astaga, sombong sekali orang-orang itu. Wih, gadas. Dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati nanti, kata orang-orang yang sedang bergosip. Baik, bunuh dia, kata orang-orang berteriak di sini. Cabik monitor itu. Pertandingan pun dimulai. Tidak heran ini adalah arena bawah tanah Black Knight. Niat sekali membunuhnya. Begitu banyak penyesalan di sini dan juga penyiksaan. Tarik ini satu-satunya cara untuk cepat mendapatkan biaya pendidikanku. Semoga Virgil Falls milikku bisa membawaku menang beberapa ronde lagi, kata sang MC di dalam hatinya. Dasar bocil, sombong sekali. Biar ku beri pelajaran, kata tikus-tikus kantor di sini. Rupanya ada orang yang memakai
topeng tikus. Kehadirannya kuat, tapi kuda-kudanya bawahnya tidak stabil. Sepertinya mudah dikalahkan. Baiklah kalau begitu. Aku tidak basan-basan, langsung aku serang saja dengan pukulan emasku. Kau sedang melamun apa? Kata sang tikus. Tapi nampaknya sang Minotaurus tidak mau kalah. Dia mengeluarkan pukulan maut juga. Dan langsung kena mulut dari si tikus kantor itu dan terlempar ke arena. Oke, selanjutnya itu memang lemah, kata sang MC sambil mengacungkan satu tangannya. Minotaurus satu kemenangan, ye, wow, hebat, kata orang-orang di sana. Beruntung sekali di ronde pertama, tapi keberuntunganmu akan berhenti di sini, kata paman-paman bertopeng yang mempunyai rambut uwul-uwul. Oke, kalau gitu silahkan maju, kata sang MC. Dari bentuk tubuhnya, pria ini sepertinya cukup kuat. Dia sempurna untuk menguji kekuatan Varja Versku. Di sini, aku datang. Wah, gua nggak takut. Ayo bro, kita mulai. Pertempuran antara kedua orang ini pun berlangsung. Pukulan antara pukulan sanggup untuk dimentahkan. Kau kuat sekali. Kekuatannya pukulan ini sungguh luar biasa, kata si uwul-uwul ini. Kekuatan tinjunya lebih lemah daripada milikku. Bagus, kalau gitu akan ku hajar sekalian. Dan setelah menerima satu pukulanku, bagaimana rasanya? Tubuhnya terlalu condong ke depan, membuat seluruh pinggangnya terbuka. Ini kesempatanku. Dan langsung ditendang perutnya, sehingga dia pun terkapar di sini. Wow, dia kuat sekali, kata penonton di sini yang menyorakinya. Selanjutnya, sang MC pun menantang siapa saja lagi. Minotaurus kedua kemenangan berturut-turut. Dia bahkan bukan kuasi praktisi bela diri, tapi kekuatannya jauh melampaui material approach biasa. Anak ini bukan bakat sembarangan. Rupanya direktur yang mempunyai turnamen itu sangat gelisah atas kekalahannya. Minotaurus 3 kemenangan berturut-turut, katanya. Aduh, dia bisa menjadi melawan yang kuat, tapi lebih dari cukup melawan yang lemah. Bahkan sempurna untuk pertandingan settingan semacam ini. Di sini sang manajer pun tidak mau tempatnya kebobolan. Aku akan merekrutnya. Ingat, jangan sampai kau mengungkap bahwa kau sudah naik menjadi true praktisi bela diri di sini, kata manajer alias guru praktisi ini. Baik tuan, dengan Varja first tingkat minute subtitle milikku, menghadapi material apates bisa benar-benar tidak sulit dan sangat mudah. Batin sang MC di sini yang percayaan dirinya meningkat. Satu kemenangan lagi dan hadiah 50.000 yuan menjadi milikku, batin sang MC. Itu wait for, dia ikut defense challenge juga akhirnya. Bukankah dia seorang kuasi praktisi bela diri? Kenapa datang ke sini? Kata sang penonton di sana. Kuasi praktisi bela diri melawan material apart itu curang, kata orang-orang di sana yang mengeluh-elukan. Pertarungan ini tidak seimbang. Kuasi praktisi bela diri. Pertarungan ini akan sulit, tapi aku tidak bisa kalah di sini karena uang adalah segalanya. Rupanya di sini orang ini sangatlah kuat. Jangan takut, aku menahan diri kok, katanya di sini. Pertandingan terakhir dimulai. Ya, mereka pun langsung saling pukul. Ranahku lebih rendah darinya. Aku harus mengeluarkan kemampuan penuh sejak pertama perkalian terjadi. Rupanya benar saja yang ditakutkan oleh sang MC. Pukulannya tidaklah begitu efek bagi orang itu. Tidak, kekuatan ini dia bukan kuasi praktisi bela diri. Dia sangat kuat batinnya. Dia seorang true praktisi bela diri. Dia sengaja menekan energi darah vitalnya. Anjir, ini pertandingan macam apa? Batinnya di sini menarik dalam nafas. Rupanya orang ini mau curang dan rupanya dan menggunakan Thunderous Force. Sang MC dihajar habis-habisan oleh sang musuh dengan
pertarungan KO. Mengerikan sekali. Kekuatan ini, jadi beginilah kekuatan seorang true praktisi bela diri, sangat menegangkan sekali, kata sang MC dalam hatinya. Itu true Snake Shin Thunder Rush First. Wow, Minotaurus, tamatlah dia. Ada orang yang mengetahuinya. Kau hanya bisa bertahan ya, katanya di sini. Rupanya sang MC terus bertahan karena memang beda kelas. Balas menyerang tujuannya apa bisa kau lakukan. Jika itu terus berlatih, aku pasti kalah di sini, katanya. Aku harus menemukan celah untuk menyerang balik, batin sang MC. Rupanya pukulannya sangatlah brutal dan sangat kuat, sehingga sang MC pun hanya bisa bertahan. Tetapi celakanya, ada pukulan satu yang menerobos dari defense-nya dan mengenai telak, kena muka dan dagunya, sehingga dia terpelanting ke belakang dan terjatuh. Sial, kesadaranku mulai memudar. Anjir, ini benar-benar kesialan. Kakak, kau tidak akan mendapat 1 sen pun dari hadiah pertandingan ini, katanya. Ini adalah pertarungan yang sangat membagongkan. Tapi guruku mengundangmu bergabung dengan kami. Mulai sekarang lakukan pertandingan settingan untuk kami. Setuju dan kamu tetap membayar penuh hadiahmu, kata orang ini. Aku tidak akan pernah melakukan hal memalukan seperti itu, kata sang MC di sini. Oke, pikirkan baik-baik, kau tidak mampu menolak kami kan, katanya. Kalian masih berani menyebut diri kalian praktisi bela diri setelah melakukan kecurangan seperti ini, kata sang MC. Jadi tidak ada yang bisa dibicarakan kepada kita. Kalau begitu, lebih baik kau mampus saja. Akan kubuat kau cacat agar kau hanya bisa menjadi praktisi bela diri dalam mimpimu, kata sang musuh. Ini kurang ajar. Rupanya benar saja, tendangan mautnya sangat membagongkan dan mengintimidasi. Nani, apa yang terjadi? Aku tidak boleh jatuh di sini. Aku tidak boleh kalah dalam pertarungan ini. Aku tidak boleh roboh di sini. Dan kata-kata seperti itu terus terniang-niang di dalam otak sang MC kita. Apa? Dia menerima Thunder Rush First penuh dan masih bisa berdiri? Ini mustahil. Apakah yang terjadi? Aku akan menjadi praktisi bela diri. Aku tidak bisa membiarkan semua pengorbanan paman dan bibiku sia-sia. Aku akan membuat mereka hidup dengan layak. Tapi aku harus membuang harga diri seorang praktisi bela diri. Aku harus lebih kuat lagi di masa depan. Tidak, aku tidak akan menerima masa depan seperti itu, alias aku akan menjadi cacat. Kalau begitu, demi keluarga, demi keyakinanmu, apa yang tersedia kalau berkorbankan? Tiba-tiba sang MC mengaktifkan sebuah sistem. Inilah awal kisah dari session pertama. Oke, kita lanjutkan untuk chapter keduanya, Gra. Oke, segalanya akan aku buka dan aku taruh impianku di masa depan, kata sang MC yang mengobarkan api perlawanan. Di sini sang sistem ngasih pertanyaan kepada sang MC. Apa yang ingin Anda berikan? Apa? Semuanya. Di sini sang MC langsung terregistrasi masuk ke dalam sebuah sistem. Di mana ini? Kata sang MC. Dan kau, di dalam sistem ada sesongsok makhluk yang entah beratah siapa namanya kita nggak tahu. Siapa kau? Aku akan berikan kepadamu kesempatan ini, kata makhluk itu. Di sini sang MC menerima kekuatan yang bergelombang emas. Apa ini? Rupanya sistem manual book. Di sini L pun aktif. Ini dia. Namaku Su Hong, Blood Energy 85, Spirit
3, Physics Material Body 3%, Question Part of the Arena, Skill Diamond First, Subtle Mastery 7%, Floating Lake, dan lain-lain bisa kamu lihat. Material Dow Point 0. Benda ini kelihatannya menunjukkan semua statusku. Apa dia bisa disentuh, kata sang MC. Sang MC menyentuh panel quest, dan di sini ada keterangan-keterangan yang bisa kamu baca sendiri. Quest acak part of the arena. Jalan untuk mendiskusi kuat penuh dengan duri. Harapan latih bela diri Anda di sini dan hadapi ribuan putih yang menunggu di luar. Di sini sang MC pun mendapatkan tugas. Asal skill Anda naikkan Diamond First sampai Grand Achievement dan naikkan Floating Like, Palm of the Void Step sampai Subtle Mastery. Imbalannya quest ini adalah tutorial pemula sehingga tidak ada imbalan. Progres saat ini dan catatan, quest ini bisa membuka tutorial pemula. Oh, tutorial pemula. Baiklah kalau begitu. Di sini rupanya ada pukulan yang akan mendarat. Rupanya itu adalah bayangan sang MC sendiri. Ini klonku dan dia juga menggunakan Diamond First sepertiku. Dan Diamond First miliknya lebih murni dari milikku, setara seperti di buku manual. Dengan contoh yang sangat bagus tepat di depan. Bagaimana bisa aku melewati kesempatan ini untuk belajar? Dan rupanya dia pun farming alias training bersama dirinya sendiri. Dua-duanya langsung adu jotos dan adu mekanik. Apa dia mencontohkanku untuk itu? Kata sang MC. Oh tidak, aku terkena pukulan. Dan mereka pun langsung adu mekanik lagi. 10%. Seingatku sebelumnya hanya 7%. Aku berkembang secepat ini kah? Kata sang MC di dalam hatinya. Tapi dia benar-benar mengizinkanku menaikkan level bela diri dengan cepat. Kalau begitu ayo kita mulai. Mereka pun langsung adu jos lagi untuk ronde kedua. Dan adu pukulan semakin cepat. Progresnya semakin naik dan semakin bertambah. Rupanya sang MC masih kewalahan untuk menghadapi bayangannya. Tetapi di sini yang menjadi tolak ukurnya adalah kemampuan sang MC sudah naik ke step 59% dan void stepnya juga sudah naik ke 70%. Sehingga sekarang pertempuran mulai imbang dan semua skill sang MC perlahan-lahan mulai naik mencapai 97%, 98% dan terus naik sampai 100% hingga bisa mengalahkan bayangannya sendiri. Floating Like Palm prosesnya Subtle Mastery sudah mencapai 100%. Dan dengan sistem training ini aku bisa menguasainya. Baiklah kalau begitu aku akan mengeluarkan pukulan terakhirku. Void Steption Subtle Mastery. Diamond Subtle Mastery progress sudah mencapai 100%. Dengan tubuh yang bonyok-bonyok di sini, dia pun bisa menguasai skill-skillnya ini. Akhirnya, dengan terengah-engah dan tenaga yang mulai habis, sang MC pun harus mengakui bahwa sistem ini sangatlah efektif. Terima kasih banyak atas trainingnya. Dan dia mendapatkan notifikasi selamat dari sang sistem. Selamat kepada host, Anda telah menyelesaikan quest part of the arena. Imbalan quest telah diajukan. Apa Anda ingin kembali ke dunia nyata? Katanya. Baiklah, aku setuju. Dan roh dari sang MC langsung berada di depan tadi. Di chapter pertama tadi ya bro. Oke, sombong sekali, mati sana, kata orang ini yang hampir mengeluarkan pukulan mautnya. Tapi rupanya sang MC hanya menghindar saja. Terlalu lambat. Katanya langsung dikasih paham kalau gua ini MC-nya. Dan orang itu langsung tercengoh. Dan juga mukanya babak belur dikasih paham gua ini MC. Dan dia terkelanting di depan. Seluruh penonton langsung juga ikut tercengoh dengan pukulan yang dahsyat tadi. Betapa kuatnya orang ini. Rupanya hanya sekali pukul, orang yang mempunyai ranah puncak ini langsung
mokat di depan sang MC. Aku sudah memenangkan pertandingan keempat. Kapan aku akan memberikan hadiah uangnya? Kata sang MC. Oh, dan di sini instruktur acara pun hanya tercengah. Selamat kepada Minotaurus karena telah berhasil mempertahankan arena. Ia berhasil memenangkan hadiah utama sebesar 60.000 yuan setelah dipotong pajak Google. Jadi gaji admin di sini jadi habis. Anjir, kenapa pajak Google gede banget? Nampaknya sang manajer alias pemilik tempat itu tidak terima. Diamond First Level Grand Achievement? Bagaimana bisa murid bela diri melatih Diamond First sampai Grand Achievement? Kebanyakan warrior bahkan tidak bisa melakukannya, kata master bangunan ini. Oi, buntuti dia dan cari tahu siapa dia sebenarnya, kata sang master. Baik master. Dan rupanya sang MC sudah selesai dengan pertempuran ini. Sambil pergi dari tempat arena, dia pun diikuti oleh anak buah dari sang master itu. Dan rupanya di sini sang MC sadar diri sehingga dia langsung kabur. Nah nih, kemana dia perginya? Kata Pak Gundul di sana. Sebenarnya nggak ada si Gundul sih, anjir. Ayo kita lanjut ke ceritanya. Kemana dia pergi? Anjir, aduh, dia ngilang kayak hantu saja. Bos meminta kita secara khusus untuk menguak identitasnya. Tapi kenapa dia hilang? Kata orang ini. Dan rupanya sang MC umpet di atas lorong-lorong, masih mencoba membuntukiku ya. Ini hal yang sepele, katanya. Dan berpindah tempat di kontrakan sang MC. 1 jam kemudian berlalu. Di sini sang MC mau bobo-bobo dan menyerahkan uangnya kepada pamanda bibinya. Hong Suhong, kamu habis mencuri bank atau dari mana asal semua orang ini? Kata pamannya yang tercengoh dengan uang-uang itu. Bukannya aku bekerja sebagai partner sparring di dojo. Master Jojo pikir aku punya potensi, jadi dia memutuskan untuk mensponsori latihanku, kata sang MC sembari ngibul kepada kedua orang tua angkatnya itu. Bukannya kau bilang dojo itu sangat pelit sebelumnya? Paman tante, apa kalian masih tidak mempercayaiku? Kumohonlah, ayolah percaya padaku. Oh gitu ya, kalau gitu nggak apa-apa deh, kata pamannya yang melihat duit matanya langsung hijau. Dan bibinya juga sama saja. Hyung Hong, kita benar-benar sudah berhasil mendapatkan uang sebanyak ini, kata bibinya yang matanya menjadi terbelalak melihat uang yang banyak. Dan sang MC pun di malam hari langsung pergi ke atap untuk ngopi dan minum orang diri. Biaya pendaftaran ujian bela diri sudah dibayarkan, sewanya juga sudah ditangguhkan, dan biaya berobat tante juga akan jadi masalah sekarang ini. Aku bisa melalui krisis ini semua karena berkat rahmat Allah dan didorongkan oleh keinginan luhur. Dan juga aku berterima kasih kepada sistem ini, sistem yang membuat kerjaanku jadi lebih mudah. Nama Suhong. Rupanya di sini sang MC melihat panel informasi tentang dirinya. Tapi selain level skill bela diriku, stat lain kelihatannya tidak berubah. Material Dao Point. Jadi mereka bisa digunakan seperti apa ya? Kata sang MC yang rupanya bertanya-tanya tentang kegunaan panel-panel itu. Oke lah kalau gitu gua otak-atik dulu. Mari kita coba sekarang. Ini ada panel 90 plus, aku nggak ngerti buat apaan. Wow, nani kure. Rupanya di sini ada penambahan kekuatan dalam dirinya sehingga seperti Dragon Ball yang mengeluarkan aura. Blood Energy 90 itu sudah di level seorang Queen Warrior. Ini merupakan kekuatan yang sangat dahsyat. Kucurkan semua material Dao Point yang tersisa ke Blood Energy. Bagaimana efeknya? Blood Energy bertambah demi sedikit. Anjir, tidak hanya kekuatan fisikku meningkat pesat, bahkan lukaku hampir sepenuhnya sembuh karena kekuatanku sudah pulih. Rasanya seperti ada kekuatan tak terbatas di dalam tubuhku. Aku harus menemukan sebuah tempat untuk mengetes kekuatanku saat ini.
Dan sang MC pun seperti Naruto yang meloncat gedung sana gedung sini sehingga dia bisa seperti itu. Anjir, mungkin sebaiknya aku pergi ke arena bela diri sekolah. Mereka punya alat pengetes kekuatan bertarung di sana. Bagus kalau begitu. Berpindah tempat di sekolah atas nomor 1 di Star City arena bela diri luar. Dan sang MC pun sudah sampai di situ. Ada alat yang bisa mengetes kekuatan. Oke, pengetes kekuatan bertarung tier 1 nih. Coba aku akan mencobanya berapa pukulanku. Untuk pukulan ini aku akan gunakan 70% kekuatan dulu. Setelah itu baru 100% atau apalah. Oke, langsung saja gua pukul dan benar saja pukulan sang MC di sini. Apa yang terjadi, Incir? Sungguh luar biasa. Pengetes ini terlalu lemah. Seperti puk saja. Apa mereka akan membuatkanku membayar atas kerusakan ini? Aduh, kenapa gua ngetes di sini Sinjir dan angkanya juga nggak kelihatan? Berisik sekali. Apa yang kalian lakukan di tengah malam? Rupanya ada security yang jaga tempat itu. Aduh, anjir, waktunya lari, anjir. Ini gua rusakin nih, katanya dalam hati. Enggak deh. Rupanya Pak Tua itu bangun dari ngoroknya. Kurang ajar, mana yang pergi ke arena bela diri malam-malam gini? Dan menghancurkan pengetesnya, kata Pak Tua itu. Di sekolah ini yang bisa melakukan hal semacam ini adalah dua bocah cilik itu, Chen Shan dan Li Tu, katanya. Ketika sekolah dimulai, aku pasti akan memberi mereka berdua pelajaran, kata Pak Tua yang marah super duper di sini. Di keesokan harinya di SMA Sieng Cheng, gedung olahraga serbaguna, banyak sekali siswa baru yang sudah diterima di sekolah itu. Itu Cheng Shan kenapa kayaknya habis dipukul ya, kata orang belakang. Nampaknya itu sang MC. Ku dengar semalam dia hancurin alat uji arena latihan, tapi tidak mau ngaku, jadi dihukum Pak Kepala Sekolah. Rupanya bapak tua tadi adalah kepala sekolah, anjir. Jadi dia dijadikan kambing hitam ya. Batin sang MC yang rupanya merasa bersalah. Perhatian, tenanglah, katanya. Hari ini aku mengundang sahabat lamaku. Dia seorang pejuang tingkat 3 Chen Tian. Dan kalian akan senang dengan dia dan juga dilatih oleh beliau. Beliau akan mengajarkan kelas 1 jurus C-Rank material art bernama Tinju Thunder Lake. Kalian harus serius belajar ya, kata Pak Kepala Sekolah. Ini pertama kalinya aku lihat langsung pejuang tingkat 3. Di luar sana, kalau kau mau belajar jurus C-Rank di dojo, bayarnya bisa puluhan juta. Di sini anak-anak pun langsung ribut sendiri dengan tadi perkataan seperti itu. Tinju Thousand Leg itu jurus yang dipakai White Fox untuk mengalahkan di arena. Sekali pukul bisa menghasilkan 3 lapis hentakan, memang dahsyat. Kalau aku belajar di luar biaya pendaftaran saja, sudah pasti puluhan juta. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini, batin sang MC yang rupanya senang dengan ini. Baiklah, tanpa banyak basi-basi dan basa-baso, ayo kita memperagakan diri sampai awal sampai akhir. Sebanyak 10 kali. Bisa menyerap beberapa banyaknya itu tergantung kalian sendiri, kata orang itu. Wow, rupanya sang trainer pun memperagakan pukulan-pukulan itu. Tinju Thunder Lightning, pukulannya sangat ganas dan mendominasi. Saat baru masuk tahap dasar, setiap ayunan akan menimbulkan Saat baru masuk tanda dasar, setiap ayunan akan menimbulkan suara seperti petir. Kalau sudah mahir bisa menghasilkan 3 dentuman sekaligus.
tahap mendalam 5 dentuman, tahap sempurna 7 dentuman sekaligus sekali serang. Juga ada 8 sampai 9 dentuman setiap 1 detik. Itulah levelku sekarang saat ini. Tapi jangan buru-buru, hari ini bisa masuk tahap dasar saja, itu sudah bagus, kata instruktur di situ. Sekarang aku ulangi untuk kedua kalinya, coba kalian ikuti aku. Kata instruktur, wah, 1, 2. Setelah beberapa jam kemudian, semua sekali nggak bisa ku pelajari. Capek banget katanya di sini. Rasanya kakiku mati rasa, kata orang itu, dan banyak lagi yang mengeluh. Ada yang nemu kuncinya nggak sih? Anjir, mana bisa? Jurus cereng ini susah banget, kata Rongwa di sini. Sung Hong, kemana kau bisa? Rupanya Sung Hong alias sang MC kita pergi. Anjir, orang ini kemana anjir? Katanya. Lah, aku berhasil masuk tahap dasar, kata Sung Hong. Pantas Chen Shan disebut jenius. Gimana sih otaknya kok bisa begitu? Itu jenius nomor 1 sekolah kita, Chen Shan. Mau nggak kamu bimbing dia? Kata Pak Sek. Begitu aja disebut jenius. Di kota lain paling cuman standar lulus, kata sang Pak instruktur. Dan rupanya di sini instruktur pergi dari tempat latihan. Lauli, murid angkatanmu payah semua. Sisanya aku datang hanya untuk melihat. Ada satu yang bisa masuk tahap dasar aja udah bagus. Jangan berharap ada jenius kelas atas. Latihan bela diri itu kejam, bakat itu perlu paling penting, kata sang instruktur. Ya, hanya mengandalkan kerja keras tanpa bakat itu mustahil, kata pelatih. Rupanya kedua ini langsung tercengoh dengan suatu hal. 7 dentuman tinju Thunder Lake. Ada murid sehebat itu di sekolahanmu? Nggak mungkin, nggak pernah ada aku dengar di sini. Nampaknya di sini sang MC latihan sendiri di luar supaya nggak mengagetkan seluruh siswa. Tetapi nampaknya sang pelatih dan Pak Kepsek melihat dari jauh sehingga tercengoh. Dari pakaiannya dia murid di sini, kata Pak Kepsek. Dan sang MC sedang memukul berlatih. Baru setengah hari aku ajari, sudah ada murid yang mencapai tahap sempurna, kata Pak instruktur. Apa? 9 dentuman? Aku nggak salah dengar nih, Lau Chen, katanya. Ya, Lau Chen, kenapa kamu kanjir? Aku paham, aku benar-benar paham sekarang, kata instruktur. Rupanya di sini sang MC mengeluarkan pukulan tinjunya, 7 Thunder Leg. Katanya di sini. 8 itu jurusnya. Wah, jurus itu memberiku pencerahan. Kalau tidak, mungkin seumur hidupku aku tak bisa menerobos dan menembusnya, kata instruktur. Di sini malah instrukturnya belajar kepada sang MC kita, anjir. Tapi bukan waktunya membicarakan ini sekarang, Pak Kepsek. Cepat cari tahu siapa murid itu, kata instruktur. Baik. Kenapa dia menghilang? Barusan perasaan aku melihatnya di sini. Tak kusangka latihan jurus cereng begitu memelahkan. Jauh lebih berat dari jurus di rank tinju Farja, kata sang MC sambil pulang. Tinju leg tingku sudah mencapai tahap sempurna. Selanjutnya aku harus cari cara mengumpulkan poin material Dao supaya cepat menembus jadi pejuang kelas normal. Kalau bukan pertarungan hidup mati tapi cuma duel normal, bisa nggak ya dapat poin material Dao, kata sang MC sembari pulang tempat kerja Sung Hong Dojo Thunderstorm di sini. Akhirnya gue sampai juga. Sang MC pun pengen ngajar di tempat itu. Sung Hong, kenapa kau datang kemari hari ini? Entah ini siapa namanya, aneh nggak tahu. Oke, itu anggap saja murid dari sini. Nggak ada apa-apa, cuman mau latihan, katanya. Rupanya di sini banyak murid yang dihajar oleh orang ini. Apakah dia senior di tempat itu? Kau berani bilang guru akan mengajari jelek? Kalau memang nggak berbakat, jangan cari alasan, kata orang ini yang super songong. Itu dia, kenapa sih? Kamu denger nggak?
Mana aja bro, nggak denger gosip-gosip akhir ini? Hah? Lu sih jarang datang, jadi nggak tahu kan, guru baru itu sangat kuat banget, kata orang ini. Tapi meremehkan rakyat biasa kayak kita ngajarinya asal-asalan nih, katanya. Muridnya Liang juga kuat sekali. Lu hati-hati bro. Sambil bisik-bisik di sini orang ini ngasih tahu sang MC. Dengan labelmu kau berani tantang aku, ha? Kata orang ini, entah siapa namanya. Dan sang MC menghentikan pukulannya. Santai aja, ngajarnya nggak usah tegang gitu bray. Ini hanya duel persahabatan. Jangan sok keren gini lah. Oke, slow. Siapa kau sampah? Lepaskanku kalau kau berani naik pitam. Gimana kalau kita naik ring dan duel 1 lawan 1? Baik, kalau gitu aku terima. Ribut apaan ini? Kelas sudah dimulai, kata sang pengajar senior. Rupanya kau beruntung anak muda. Aku akan ngajar dulu. Orang ini terlalu sombong. Gue kasih pelajaran dikit deh supaya sombongnya hilang, buatin sang MC. Hari ini terakhir aku ajarkan kalian jurus tombak derang si. Sepertinya biasa, aku hanya beragakan sekali saja, kata sang pelatih senior ngasih peragaan di sini. Rupanya dia ngasih peragaan sekali saja. Hanya sekali. Peragaan mana mungkin sampah-sampah ini bisa belajar dengan hebat. Rupanya sang MC melihat itu dan langsung reken di memorinya. Itu sangat mudah. Sudah biasa nyerap seberapa banyak itu tergantung kalian sendiri, kata sang pengajar senior yang pelit ilmunya. Sekali saja, parah banget. Oi, kami bayar mahal di sini. Yang berdiri belakang mana bisa lihat jelas, katanya. Itu jurus ini tombaknya bagaikan naga laut. Gerakannya seperti ombak tak terhenti. Ini sangat membagongkan, kata sang MC. Dan sang MC pun memperagakannya di sini. Oke, gue akan menyontohkan lagi untuk kalian. Astaga, Suhong, kayaknya dia bisa deh. Gila, ini bakat bela diri macam apa, kata orang-orang di sana. Apa kita yang terlalu bodoh deh? Makanya gak bisa. Ya, itu man otak lu doang yang dongok, kata orang-orang di sana memperingatkannya. Ada ribut apa sih? Yang biasa kalian pikir itu gampang, kata murid senior itu. Di sini rumahnya Suhong lagi berlatih. Anak ini sepertinya benar-benar bisa. Harus kuakui kedalamannya kalau memang jenius, menarik juga. Bocil, biar aku koreksi jurus tombakmu itu, katanya. Lihat. Oke, kalau begitu, kata sang MC. Suhong, hati-hati, dia memang sombong tapi dia sangat kuat. Tenang saja, kata sang MC. Kalau gitu mohon bimbingannya master. Di sini pertempuran pun dilakuin. Dasar bocah sombong, rasakan tombakku, katanya. Tombak ragasi tahap mendalam. Benar saja. Dia sudah menguasai tahap mahir di sini. Mustahil jurus tombak ragasi tingkat mahir, kata sang orang ini yang tercengoh dengan kekuatan sang MC kita. Teknik tombak laut mengamuk tingkat mahir. Di sini sang MC sudah menguasai kekuatan dan teknik ini sampai ke mahir. Dan adu pedang antara kedua orang ini langsung terjadi. Dia bahkan bukan seorang seniman bela diri. Bagaimana dia bisa mencapai tahap mahir secepat ini, kata Wang Song di sini. Dan rupanya benar saja sang MC sudah mengeluarkan kekuatan matanya sehingga di sini musuhnya kalah telak. Ting, selamat kepada host mendapatkan sistem box mengalahkan seseorang seniman bela diri di atas level Anda. Poin bela diri Anda tambah 35. Naruto, seperti yang kupikirkan, aku bisa mendapatkan poin bela diri melalui pertandingan sparring standar. Seharusnya aku mencari lebih banyak orang untuk sparring dengan mulai sekarang, kata si MC di dalam hatinya. Sistem box poin bela diri tambah 32. Mustahil, ini tidak mungkin terjadi.
terjadi. Menguasai teknik sepir laut yang mengamuk ke tahap mahir secepat ini. Rupanya di sini sang musuh pun kelojotan. Lalu aku seluruh pengalaman bertahun-tahun hanya dikalahkan oleh bocah cunguk itu. Lalu untuk apa gunanya semua latihan kerasku selama bertahun-tahun ini? Di sini sang musuh mau memukul sang MC dari belakang. Berhenti, cukup. Tetapi nampaknya ada yang menghentikan pukulan itu. Ah, instruktur, kenapa Anda di sini? Hah, dasar baka. Jika kau bahkan tidak bisa menghadapi kekalahan seniman bela diri macam apa kau ini, kau termasuk sampah. Langsung ditampar Suwujing di sini oleh sang instruktur, dan dia pun tercengoh. Sudah kalah malu pula. Harusnya dia pulang kampung di gunung sana. Dia melihatku mendominasikan hanya sekali saja, tetapi dia sudah menguasai teknik tombak laut mengamuk ke tahap mahir. Ini luar binasa. Bahkan para jenius di kota ajaib ini saja membutuhkan bertahun-tahun atau kekaisaran. Lebih dari itu, kata instruktur di dalam hatinya. Bukankah ini berlebihan? Liang memiliki bakat tapi dia telah sombong. Kalah dari seorang jenius seperti ini akan memberinya pelajaran. Sekarang kamu harus meminta maaf dan merendahkan diri. Adik kecil, mohon maafkan kekurangan dan kedisiplinan saya dalam menghadapi dan mendidik muridku. Ah, tidak masalah. Orang ini, dia benar-benar cepat mengubah nada bicaranya, kata sang MC di dalam hatinya. Setelah 30 menit kemudian, sang MC pulang dari dojo. Ya amplop, hari ini menguras tenagaku, tapi hasilnya sepadan dengan semuanya. Tidak hanya mempelajari teknik tinju, geledek, dan petir, dan teknik tombak laut mengamuk samudera, tetapi aku juga mendapatkan poin material di sini. Rupanya poin material di sini sekarang menjadi 35. Ujian sekolah akan diadakan beberapa hari lagi. Para siswa kaya semuanya sudah menyiapkan senjata paduan tingkat dewa. Di sini perpindahan SMA Kota Bintang nomor 1 akan terjadi. Saya juga perlu menyiapkan senjata untuk ujian besok, kata siang MC sambil ngomong sendiri di balik tembok. Tombak terasa cukup enak digunakan. Sebaiknya aku tetap menggunakannya. Aku perlu membeli tombak level dewa dan panduannya. Bagus, sudah aku putuskan kalau aku ingin membeli tombak. Tapi dengan sedikitnya uang yang kumiliki alias gua bokeh abis, itu bahkan tidak cukup untuk biaya pengobatan Bibi. Apa yang harus kulakukan selanjutnya? Lagi senjata paduan itu harganya mahal banget, 69.800 yuan. Anjir, gua ngutang di mana? Apakah gua ngutang pinjol aku laku atau kredivo dulu? Apakah ada cara lain untuk menghasilkan uang? Kata sang MC yang terus menghelakan nafas sembari ngutang sana sini. Jumlah binatang buas di padang gurun Kota Bintang semakin meningkat. Pemimpin kota sedang merekrut seniman bela diri untuk memburu mereka. Imbalannya lumayan. Rupanya ada saluran TV yang menayangkan berita terkini dari Berita 1, dan itu tentang kejadian hari ini. Oke, memburu binatang di kota, di sini di luar kota. Oke, itu akan menjadi penghasilan tambahanku, kata sang MC. Setelah 15 menit kemudian sudah sampai di sebuah kos-kosan sederhana. Lihatlah dirimu, itu bukanlah Su Hong kecil kita sudah memberi kita sejumlah uang terakhir kalinya. Kenapa kau masih bekerja sekeras ini? Kata Bibi Wang kepada suaminya ini. Hong kecil itu masih muda, tidak tepat untuk meletakkan beban di pundaknya.
pencaharian mata kita itu harusnya kutanggung sendiri. Tak haruskah kita menanggung beban yang begitu berat demi kita? Aku harus menabung untuk anak-anak selagi aku masih mampu bekerja, kata Paman Wang kepada istrinya ini sambil menempelkan koyok di seluruh tubuhnya. Paman, Alinte, aku pulang, katanya. Hong kecil, kau sudah kembali, katanya. Wow, Aliten, biarkan aku ambilkan ini. Dasar anak kecil, aku sudah bilang untuk beristirahat saat kau pulang, tapi kau malah kerja lembur di sini. Bibi Wang pun ngomelin sang MC di sini karena ngasih duit lagi. Paman, sekarang aku sudah bisa menghasilkan uang. Seharusnya paman tidak perlu lagi bekerja paruh waktu sehingga tubuhmu hancur. Tinggallah di rumah dan urus bibi, kata sang MC yang menasihati orang tua itu. Baiklah anak bandel, tapi aku tidak bisa hanya duduk-duduk ongkang-ongkang kaki doang tanpa melakukan apapun. Jangan khawatir, aku hanya mengumpulkan sedikit untuk pengeluaran sehari-hari. Aku tidak akan memaksakan diri lagi, sembari ngacungin jempol sambil ngeringis RCTI. Oke. Hong, latihan seni bela dirimu akan memakan biaya yang banyak di masa depan. Kami ingin menabung sebanyak yang kami bisa untukmu. Perhatian banget di sini Wang kepada sang MC. Paman, bibi. Sang MC melihat lembaran. Paman dan bibi sudah terbiasa hidup miskin. Kecuali aku menghasilkan cukup uang untuk seumur hidup, mereka tidak akan merasa cukup aman untuk pensiun dan fokus pada kesehatan mereka. Jadi mereka juga tidak salah. Aku harus bekerja keras menghasilkan uang. Aku tidak bisa membiarkan kesepakatan perbuatan monster itu terlewatkan. Pemburuan itu harus aku ikut di sana dan mendapatkan hadiah, batin sang MC di dalam otaknya. Tapi alam liar itu sangat berbahaya. Untuk aman aku harus meningkatkan kekuatanku sebanyak mungkin terlebih dahulu. Aku akan menggunakan semua poin bela diri yang baru saja ku dapatkan untuk vitalitasku. Di sini sang MC utak-utak informasi sehingga seluruh kekuatannya bertambah. Di sini vitalitasnya 95,2%. Ini sangat nyaman dan merasa aman berburu binatang buas. 95,2 vitalitas. Aku hanya satu langkah lagi untuk menjadi seorang seniman bela diri, batin sang MC. Di sini skip hari di 2 hari kemudian, di mana Jim Sum sekolah malam hari jam 22.40. Sang MC latihan keras sehingga keringatnya mengkucuri seluruh arena. Seluruh kemampuannya dari bela diri naik tingkat. Tinju gemuruh halilintar naik, telapak tangan cahaya naik, dan Farja juga naik. Butuh 2 hari penuh, tapi akhirnya aku telah meningkatkan semua bela diriku ke tahap kesempurnaan. Ini persiapan yang aku siapkan dini hari. Selesai juga. Saatnya aku pergi untuk berburu hewan buas, batin sang MC sambil kehabisan keringat. Berpindah tempat di Kota Bintang hari Sabtu di markas seniman bela diri kota. Di sini sang MC sudah datang. Akhirnya sampai juga. Tempat ini terlalu jauh dari tempat kontrakanku, sehingga aku harus naik MRT dulu dan menghabiskan duit 50.000. Aku sudah melihatnya di TV sejuta kali, tapi ini adalah pertama kalinya aku benar-benar mengunjungi markas seni bela diri tingkat 1. Dan sang MC pun langsung ke tempat itu. Banyak sekali di sini orang-orang yang sudah ngantri untuk mendaftar. Seniman bela diri biasanya jarang terlihat, tapi di sini mereka ada di mana-mana. Wow, ini luar biasa, batin sang MC di dalam otaknya. Bintang buas itu peringkatnya 300 koin bintang biru per ekor. Tingkat 1 tahap 1000, tingkat 1 tahap tengah 3000, tahap 1
tingkat atas 5.000 dan tingkat 2 tahap awal dan lain-lain. Duitnya rupanya banyak. Wah, setelah membunuh seekor binatang buas, telinga kiri harus dilepas sebagai bukti. Jika tidak ada pembayaran. Nani? Ya ampun, itu primitif sekali, kata sang MC dalam hatinya. Rupanya ada orang di sini yang menukarkan penukaran. Woi cantik, hitung ini untukku, kata paman yang berbrewok-brewok dan memakai pedang itu. Pasti tas itu penuh dengan telinga kiri, kata orang ini. Rupanya sang MC melihat di kasir penukaran barang-barang hasil buruan. Dan di sana terlihat ada guil atau ping. Woi, semuanya minggir. Semuanya minggir, orang lemah minggir. Rupanya sombong sekali. Apa kau tidak melihat Tuan Muda Y ada di sini, kata orang bergundul-gundul itu. Wow, pakaian dan auranya itu kenapa dia mengingatkanku pada rubah putih dari arena bawah tanah. Benar-benar sok hebat. Jika pamannya bukan direktur markas, aku sudah menamparnya dari dulu. Ku dengar dia kalah telak beberapa hari lalu. Rasakan itu, kata orang-orang di sini yang menggosipin si muka rubah. Benarkah? Pantas saja kita melihatnya belakangan ini. Mukanya habis. Rupanya sang MC sambil nengok ke orang itu. Rupanya di sini juga dia nyengir bahwa mulai sadar dia yang mengalahkannya. Atau apa, kita tidak tahu karena tidak ada penjelasan di komiknya. Dan sang MC juga hanya diam saja, jadi admin bingung membuat ceritanya. Bukan hanya binatang buas yang berbahaya, manusia juga berbahaya, kata sang MC dalam hatinya. Aku harus ekstra hati-hati lain kali. Berpindah tempat, keluar dari lorong. Kamu masih sangat muda, pertama kali pergi ke alam liar sendirian. Iya pak. Oh, bocah bodoh, tak kenal takut lainnya, kata petugas penjaga gerbang. Rupanya di sini sang MC menginjak tanah tempat pertama kali ia berburu. Benar saja dia melihat hutan-hutan liar di matanya pertama kali. Oke, aku akan kembali dengan pemburuan dengan teknik penuh, kata sang MC. Setelah 2 jam kemudian, wah, belum melihat satu binatang pun. Apa semua yang ada di sini hutan luar sudah dibunuh semua, kata sang MC. Tiba-tiba ada yang datang. Mari kita periksa lebih dalam, katanya di sini. Tapi nampaknya ada orang atau apa yang mencurigakan sang MC sehingga dia terkejut di sini. Rupanya ada serigala berbulu domba dan sang MC pun terkejut. Ini pertama kalinya aku melihat, tapi itu sepertinya binatang tahap awal 1 tier 1 dari buku teks Serigala Bulan Neraka. Baru pertama kali aku melihatnya seumur hidupku. Rupanya bentuknya seperti kue donat. Dia pun langsung mau menggigit sang MC. Dikira itu adalah kue dari toko donat. Wow, bukannya kok seperti kucingku, kucingnya si admin, kata sang admin di sini. Oke guys, ini sudah chapter keempat. Nunggu update-nya lain mungkin minggu depan. Jadi ini adalah manhwa terbaru. Jadi tunggu saja rilisnya. See you next time again. Jangan lupa untuk like, subscribe supaya admin tambah bahagia. See you. Tiba-tiba saja sang MC langsung disergap dan diserang oleh serigala berbulu domba. Nampaknya dia sangat tenang dan menghajar serigala itu dengan pukulannya yang dilapisi petir 1000 bayangan. Dan rupanya sang serigala itu terkena serangan sang MC kita sangat dahsyat sehingga dia terpental dan menuju ke tempat pohon di seberang jalan sana. Rupanya itu sepertinya serigala itu sudah menemui ajalnya.
Jadi gini rasanya bertarung lawan monster, ternyata seru juga. Batin sang MC yang merasakan sensasi pertamanya untuk menghajar monster. Walaupun gemetar, tanganku tremor nih rasanya. Gugup, tapi aku bisa memahami. Pertama aku mengalahkan monster itu. Sekarang aku bisa membunuh monster tier 1 L-Stack dalam satu pukulan gerakan. Aku penasaran berapa jauh kemampuanku jika melawan monster tier 1 Mage Stack. Tampaknya dari belakang yang dia banyak uangnya. Monster tier 1 Mage Stack rank Black Bear. Rupanya sang MC sudah dihajar dan dihadangnya. Nampaknya tidak memerlukan waktu lama. Dia pun langsung mokat di samping sang MC. Wow, sepertinya dengan kemampuanku sekarang, selama aku tidak memprovokasi monster T2, aku tidak akan berada dalam masalah. Batin sang MC yang percaya diri dengan kemampuannya. 300 poin diamankan. Bagus. Dengan begitu aku bisa membeli BMW terbaru dengan kerja keras ini. Ting, selamat kepada host, mengingatkan, mengumumkan dan mengakumulasi material DAO Volley diperlakukan untuk menerobos ke ranah material art. Mohon upgrade secepatnya. Akhirnya aku bisa menerobos kultivasiku dan menjadi material art. Dan rupanya MNC merasakan kekuatannya meluap-luap. Tiba-tiba dia merasakan ada yang janggal dari jauh. Aura yang cukup intens. Monster apa ini? Akan aku coba lihat dulu, kata sang MC di sini. Dan dia pun nongkrong di atas batu cukup lama melihat situasi. Monster Cobra tier 1 Lastek Black Jet Giant Pine Tom. Dia mempunyai tubuh yang sangat keras seperti batu jet. Wow, ini sangat merepotkan bagi semua petualangan. Dan benar saja, seluruh petualang di sini langsung koit dengan serangan Sun Pine Tom ini. Dan mereka pun langsung ketubruk di tebing-tebing yang curam. Ini luar biasa kuat. Aku harus segera mengalahkannya, kata sang MC. Rupanya sang MC juga diserang oleh Pine Tom itu. Nggak mau dia harus melompat jauh dari situ dan disambut dengan ekornya yang panjang sehingga sang MC tidak bisa menghindar, hanya bisa menangkisnya dengan kekuatannya saja. Dan dia pun langsung pergi ke arah samping dengan loncat. Pine Tom pun langsung mengikutinya. Benar saja di sini sang MC langsung mengeluarkan cairan merah dari mulutnya. Tampaknya dari situ ada sebuah tombak Braja Musti yang tertancap di situ. Ini sangat membagongkan, katanya sambil mengusap cairan itu. Maaf, aku pinjam tombakmu dulu sebentar, Bray. Buat farming nih. Ntar gue kembaliin, kata sang MC sambil ngomong-ngomong di situ. Wow, ini cukup membangkongkan. Woi, ular kecil, kamu sudah punya lawan dan salah memilihnya. Dan rupanya sang ular itu tidak mau peduli siapa orang itu, langsung mau menggigitnya dengan kekuatan penuh. Di sini sang MC menghindar untuk membunuh monster tier 1 Lastek. Biasanya dibutuhkan kerjasama dari beberapa material art di ranah yang sama. Tapi semua material skillku sudah meningkat ke level perfection. Bahkan aku bisa dengan mudah mengalahkan monster tier 1 Mage Stack rank Black Bear. Kalau begini terus, aku tidak masalah untuk mengalahkannya. Baiklah, akan kucoba jurus ini. Karena itulah aku akan sekarang pasti mampu melawan Black Jet Giant ini sendirian. Dan sang MC pun langsung menuju ke mulut sang ular aligator itu. Rasakan ini. Jurus Right Shang Seal Technique Perfection nomor 1. Dan benar saja, dengan lemparan yang begitu kuat dan tajam dan terpercaya, langsung menerobos tubuh dari Phantom itu dan membuat sang Phantom teriak-teriak seperti cacing kepanasan. Dia pun langsung lompat ke sana lompat ke sini supaya mengambil tombaknya lagi. Baiklah monster, kali ini aku akan mengenai kepalamu dengan mengeluarkan jurus auranya di
sekucur tubuhnya dan mengkonsentrasikan kekuatan dengan satu titik. Sekali ini lagi, kalian tidak akan meleset. Terimalah ajalmu, kata sang MC langsung melemparkan dengan kekuatan penuh. Dan benar saja, sang piton itu langsung terkena merongos sehingga dia sakitan parah. Dan dia pun gedek-gedek sono kesini supaya tidak merasakan kesakitan, dan sang MC pun langsung berpindah tempat di situ. Perbedaan ukuran tubuh kami terlalu jauh nih, sulit untuk memberikan serangan fatal dalam sekali serang. Ya sudah, aku hanya bisa melemahkannya terlalu dahulu, lalu mencari kesempatan untuk melayangkan serangan vital. Nampaknya sang MC menyadari sesuatu mendekat. Ekor dari ular itu tampaknya dihantam saja oleh sang MC dengan pukulan Thunderous Force Perfect, di mana dia mempelajarinya di chapter 2. Dan dia pun langsung menghindar ke samping untuk mengambil tongkatnya. Setelah berhasil melakukan serangan, aku harus menjaga jarak dari Giant Phantom ini. Cari celah, layangkan serangan lagi, dan dengan cepat mundur. Kalau tidak terkena imbasnya, aku bisa fatal. Rupanya sang ular pun bolong sono bolong sini seperti bantu blas. Cara bertarung seperti ini memang melelahkan, tapi keuntungannya adalah keamanan gua. Gue capek banget Jir, seperti gua maraton 100 km. Sepertinya dia juga sudah mencapai batas. Untuk mengalahkan aku hanya perlu beberapa kali bermanuver ke belakang. Benar saja, sang monster ini langsung berteriak sangat kencang. Oke, sekali tusukan lagi mungkin akan menjadi tusuk sate. Dan dia pun menyadari siapa itu. Tiba-tiba aja ada seorang petualangan yang menyerangnya, dan dia menangkisnya. Dan sang MC terpelanting. Sial. Siapa kalian? Rupanya di sini ada sang penter lain di chapter 1 tadi. Enak, kita bertemu lagi. Bagaimana jika menyerang Black Jet Giant Pendant ini kepadaku? Enak saja nih orang, tiba-tiba sudah dapat sesuatu, pengen mendapatkannya secara gratis. Dan chapter 5 ini sudah sampai di sini. Tunggu kelanjutan chapternya hanya di channelku. Jangan lupa untuk subscribe, like supaya admin tambah bahagia. See you next time.